Bagi sebagian besar orang, desa adalah rumah, tempat mereka lahir, tumbuh, dan juga tempat mereka pulang. Sama halnya dengan desa yang satu ini, Grenggeng namanya. Sebuah desa yang masyhur di tanah Kebumen, lebih tepatnya di Kecamatan Karanganyar. Sejarah Desa Grenggeng bermula dari adanya penyatuan 6 desa di sekitar Desa Kemit guna mempertahankan eksistensi di tengah kekuasaan kolonial. Desa-desa tersebut antara lain Desa Kemit Udanegara, Desa Kemit Keputihan, Desa Rowokawuk Udanegara, Desa Setana Kunci, Desa Jerabang Keputihan, dan Desa Bodeh. Penetapan nama Grenggeng sendiri memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dilepaskan dari peran seorang syekh bernama Syekh Baribin. Singkat cerita, Syekh Baribin pernah berpesan kepada 3 muridnya, jika suatu hari ada orang meninggal dan jasadnya berbau harum, ia adalah sang syekh itu sendiri, maka kuburkanlah jasad tersebut di Gunung Wulan. Benar saja, suatu hari terdengar berita tentang jasad yang berbau harum dari desa Sikanco, Kroya. Salah satu murid Syekh Baribin meminta bantuan kepada seorang yang sakti untuk membawa jasad itu ke Gunung Wulan supaya bisa dimakamkan di sana. Polemik terjadi ketika salah satu murid yang lain juga berkeinginan memakamkan jenazah sang syekh di wilayahnya. Nama Baribin itu banyak. Nah ini putra Brawijaya V yang nomor 78. Nama aslinya Raden Joko Panular. Terus pada waktu itu orang ketiga ini mendengar sendiri-sendiri bahwa di daerah Kroya itu ada orang mati, tapi katanya jisinya berbau. Datang ke sana, ke daerah Kroya. Oh bener, ini yang mati itu Syekh Baribin, itu guru saya. Itu ditunggu dengan para murid-muridnya juga. Benar, di sana itu yang mati adalah Syekh Baribin. Orang-orang yang tunggu tidur semua. Terus jisim tersebut itu diambil. Tapi bawahnya bukan seperti ini, jalan-jalan seperti ini lewat bawah tanah. Akhirnya, polemik itu dapat diselesaikan dan Syekh Baribin tetap dimakamkan di Gunung Wulan. Sepanjang malam samar terdengar rintihan dan zikir dari kedua murid yang tengah berdebat beserta santrinya. Suara tersebut terus terdengar gumrenggeng tanpa henti. Sejak saat itu, Gunung Wulan berubah nama menjadi Gunung Grenggeng yang menjadi cikal bakal Desa Grenggeng di kemudian hari. Desa Grenggeng juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan, tepatnya di Kali Kemit, yang menjadi garis demarkasi antar kedua negara, Hindia Belanda dan Indonesia. Hingga tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui keunggulan Indonesia. Tugu Kemit pun dibangun guna mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur semasa perang. Tidak hanya syarat akan perjuangan, produk anyaman di desa ini telah berada di tahap membanggakan. Jangkauan pemasarannya pun sudah mencakup berbagai daerah di Indonesia. Desa Grenggeng juga menyimpan potensi sumber daya yang melimpah. Usaha-usaha lain seperti produksi tahu, produksi kaos kaki, juga mampu menopang ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh lokasi Desa Grenggeng yang strategis, baik dari segi kemudahan akses ke jalan utama, kondisi tanah yang subur, hingga pengairan alami yang berasal dari Sungai Kemit dan Waduk Sempor. Selain itu, Grenggeng merupakan salah satu desa yang masih terus melestarikan budaya tradisionalnya. Hal ini dibuktikan melalui adanya kesenian karawitan, kuda lumping yang masih aktif berkegiatan hingga saat ini. Namanya jeneng Kurepat Supardi niki ngadekaken kerawitan mulai tahun niko
90-an milih jeneng gue ora gampang. Turangga kowe metune akeh sing nyangga, akeh sing nyangga. Laras kowe sing penting seger waras. Budaya ndak kon nguri-uri budaya. Adapun di bidang pendidikan, Desa Grenggeng memiliki beberapa lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal terdiri dari PAUD atau taman bermain dan juga SD. Sedangkan untuk lembaga non-formal meliputi lembaga pendidikan keagamaan yang berupa TPQ. Untuk mendukung hal tersebut, masyarakat Desa Grenggeng juga difasilitasi dengan beberapa infrastruktur pendukung yang meliputi beberapa lapangan besar yang dapat dijadikan sebagai pusat masyarakat Desa Grenggeng untuk menggelar kegiatan besar. Selain itu, tersedia pula lapangan voli yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk mengembangkan kemampuan olahraga mereka. Sedangkan untuk infrastruktur peribadatan, terutama bagi umat muslim, Grenggeng punya kurang lebih 10 masjid dan 8 musola. Dari sini besar harapan jika Desa Grenggeng mampu menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang bagi banyak orang. Ya, saya Rili Setiawan, Kepala Desa Grenggeng yang ke-9, terlantik semenjak Desember 2019. Hari ini adalah tahun keempat di periode pertama saya sebagai Kepala Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Desa Grenggeng adalah desa yang namanya diambil dari tradisi ziarah. Perspektif orang Nadiyin ya, tradisi NU. Satu-satunya desa yang diambil namanya dari tradisi ziarah karena terdapat makam wali ya, atau ulama besar di Desa Grenggeng, tepatnya di RW 6 Tanah Kunci di Desa Grenggeng, bersatu dari tahun 1926, tepatnya tanggal 16 Agustus. Pertama Desa Grenggeng bersatu dari 6 desa menjadi satu. Desa Grenggeng dengan banyak potensinya di bidang kebudayaan, ada kuda lumping, jam janeng, abit, terus di bidang kerajinan ada kerajinan anyaman pandan yang memang sudah turun temurun ada di Desa Grenggeng dari era prakemerdekaan, dan pertaniannya karena mayoritas penduduk Desa Grenggeng adalah buruh tanah basah atau sawah, maka pertanian pun menjadi potensi yang ada di Desa Grenggeng. Selain juga masih banyak potensi makanan yang lain, tapi yang lebih menonjol adalah dari segi pertanian, kerajinan, dan kebudayaan. Ini menjadi sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan desa. Di kerajinan anyaman pandan sebagai kerajinan yang sudah menjadi warisan para leluhur, makanya kita ditetapkan sebagai desa kawasan kerajinan anyaman pandan dari 5 desa 2 kecamatan di Kabupaten Grenggeng. Keterlibatan pemerintahan desa di dalam mendorong potensi yang ada di desanya, kerajinan anyaman pandan dan pertanian, kita mencoba mengajak para petani yang tadinya petani konvensional menjadi petani perlakuan organik dengan menghasilkan produk beras sehat. Juga perkebunan organik atau perkebunan perlakuan organik. Jadi kita melakukan tanam sehat. Kalau kata ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani, tanam apa yang kamu makan, makan apa yang kamu tanam. Kita mendorong dari kebijakannya untuk memenuhi supporting kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan kelompok wanita tani, mulai dari pratanam, pengolahan tanah, pengolahan tanaman sampai dengan pasca panen. Bagaimana kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, baik kelompok wanita taninya atau poktan, kelompok taninya, itu bisa lebih produktif, termasuk mendorong produksi pupuk organik, pupuk sehat. Itu juga menjadi konsen para petani supaya kita tidak tersandra pada saat penanaman dan pengolahan tanaman.
petani hari ini sudah disandra di harga, juga tersandra di pupuk. Nah, kita coba mendorong para petani untuk bisa kembali memproduksi pupuk sebagaimana para leluhur dulu. Jadi nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana supaya kemudian kos yang keluar ketika kita bertani itu hanya di tenaga, mulai dari pupuknya, pemanenannya, sampai dengan pengolahan pasca panen itu bisa dilakukan secara mandiri dan murah. Mudah ya, sing penting maju terus, uri-uri, sing penting bisa pantas, maju terus, laris, akeh sing pada nanggap, jadi men keton serem, dipandang marem, kondang, jadi komandang mengendi onang jagat, maju terus ayo aja bosen, boleh nguri-uri sampai kapanpun, jangan pantang mundur, ayo maju terus, sebab itu tradisi budaya Jawa, jangan hilang. Kita berharap ke depan Grenggeng menjadi sentralnya kerajinan anyaman pandan, terutamanya di bidang pemasaran dan produksi, jadi tidak lagi tersandra hanya menjual barang setengah jadi. Kemudian yang kedua, kita menjadi desa penggerak pertanian sehat, karena 3 komoditas desa yang tidak boleh lepas ataupun hilang. 1 komoditas air yang bersih, tanah yang sehat, dan udara yang sehat. Artinya 3 komoditas ini ketika di sebuah desa sudah tidak bisa dijumpai lagi, maka desa sudah kehilangan ruhnya. Ke depan harapan kami dengan memberikan kesadaran lingkungan kepada masyarakat desa Grenggeng atas pertanian sehat, itu menjadi ruang para generasi penerus di desa untuk bisa betah dan mau tinggal di desanya. Demikian.